Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bisnis. Semangat pagi, semangat terus berbisnis. Jadi di episode kali ini saya ingin menyampaikan terkait bagaimana kita mempertimbangkan lokasi usaha ya. Jadi lokasi usaha ini tentunya sangat penting bagi para pelaku usaha yang memang usahanya ini dijalankan secara offline. Jadi kalau di kepercayaan orang Chinese, orang Cina atau orang Tionghoa, mereka biasanya ada ilmu yang namanya Feng Shui ya. Tapi terlepas dari itu, intinya kita memang harus mempertimbangkan bagaimana menentukan lokasi usaha. Jadi yang pertama, lokasi usaha itu kita harus sesuaikan dengan jenis usaha kita ya, terkait kuliner, apakah fashion atau apa saja yang bidang usaha masing-masing yang sobat bisnis jalankan. Jadi yang paling utama tentunya kita harus melihat prospek kedepannya. Yang pertama terkait lokasi itu memang lalu lalang orang, atau memang kalau misalnya di dalam perumahannya itu jumlah penghuninya itu besar ya. Biasanya kalau misalnya bisnis rumahan atau bisnis misalnya catering atau menu harian, nah dilihat lagi dari aktivitas penghuni rumahnya atau jumlah penghuni rumahnya ya. Itu juga perlu kita pertimbangkan ya, bagaimana kita bisnis kuliner ya. Karena kalau perumahan-perumahan yang kecil itu mungkin ya bisa sih ada pembelian, cuma memang sedikit ya. Kalau jumlah penghuninya yang perumahan-perumahan besar yang jumlah satu klaster atau satu perumahan itu jumlahnya bisa sampai ratusan, nah itu bisa berpeluang untuk usaha di dalam perumahan ya. Tapi yang kalau misalnya di jalan utama, nah itu lebih baik lagi ya, di jalan utama atau boulevard, nah itu lebih baik lagi karena jangkauannya bisa lebih luas, bukan hanya lingkungan perumahan atau lingkungan klaster, tapi bisa juga dari luar dari perumahan atau di jalan raya. Nah itu juga lebih bagus lagi. Jadi pertimbangkan lokasi itu memang jangkauan ke calon konsumennya itu lebih besar potensinya. Kemudian yang kedua, keamanan dari lokasi tersebut, apakah aman, apakah tidak ada sejarah tindak kriminal di sana, atau misalnya kita bisa juga cari tahu di berita, atau bisa juga kalau mau tanya-tanya ke bagian keamanan di sana, ya, apakah pernah ada kejadian misalnya pencurian atau tindak kriminal. Nah itu juga jadi pertimbangan sobat bisnis ya. Kemudian yang ketiga maksudnya terkait dengan legalitas tempat tersebut, apakah memang diperbolehkan untuk usaha. Nah kalau di rumah kan biasanya apakah di lingkungan rumah tersebut atau pengurus paguyubannya atau pengurus lingkungannya, RT atau RW, memperbolehkan rumah menjadi tempat usaha. Atau legalitas secara formalnya misalnya di ruko tersebut sudah berizin atau sudah oke untuk dijalankan usahanya di tempat tersebut. Kemudian ada lagi pertimbangan terkait harga sewanya ya. Harga sewanya apakah masuk jika kita bisnisnya misalnya kuliner atau bisnisnya fashion, masuk jika kita bebankan kepada harga pokok dari produk yang kita tawarkan. Jadi intinya biaya sewanya ya itu jadi pertimbangan. Kemudian terkait keamanannya dan legalitasnya ya, karena memang ini jadi pertimbangan faktor yang merupakan pertimbangan bagi kita sobat bisnis untuk menentukan lokasi usaha. Jadi yang paling penting sih prospek ramainya ya. Yang kedua kemudian cek keamanan dan legalitasnya. Contohnya misalnya kalau misalnya yang secara sederhananya kita cek lokasi itu biasanya bisa juga yang dekat dengan pasar
atau dekat dengan perkantoran atau dekat dengan sekolah. Nah, itu lokasi-lokasi yang bagus ya. Nah, itu karena memang di situ ada prospek untuk ramai pengunjung. Tapi tidak menutup kemungkinan di jalan buntu pun atau di gang sempit pun bisa ramai usaha-usaha ya offline, tapi dengan syarat dibantu dengan media sosial. Jadi dipasarkan di media sosial. Kalau perlu kita bayar artis untuk endorse atau YouTuber. Kalau misalnya bidangnya kuliner, bisa juga kita bekerja sama atau kita membayar food blogger untuk memasarkan atau mempromosikan bisnis kuliner kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada sobat bisnis sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.